Bang, aku kangen banget sama Imam Besar Ali Khomeini. Inilah pemimpin Islam yang sesungguhnya, bang. Aku rindu. Oke, lo rindu dengan orang yang belum pernah lo kenal. Belum pernah ketemu, kok bisa begitu ya? Bisa. Itulah ajaibnya otak manusia. Kita bisa rindu sama orang yang kita belum pernah ketemu, kita nggak tahu bentukannya, kita bisa rindu. Karena temen gue nih rindu sama Ali Khomeini, padahal dia nggak pernah tahu Ali Khomeini sebelumnya. Dia baru tahu Khomeini pas udah meninggal. Jadi lu bayangin tuh, nggak tahu sepak terjangnya, tapi udah rindu aja. Emang kocak. Nah, skenario kayak tadi itu bukan barang baru. Contohnya nih, ada selebgram meninggal, udah nangis-nangis, aduh udah seminggu kamu meninggal, aku jadi rindu deh lihat story kamu lagi. Lah, kenal juga enggak, cuma ngikutin dari story. Kok bisa rindu, cok? Temenmu meninggal kamu nggak nangis, idolamu selebgram meninggal kamu nangis-nangis 2 minggu. Goblok. Itu selebgram tahu kamu juga enggak. Dia nggak tahu tuh ada orang hidup di bumi namanya elu, dia nggak tahu, tapi lo rindu sama dia. Kan kurang goblok apalagi gitu. Nah, tapi emang yang namanya rindu itu tidak mengenal batas. Ini nama kerennya, parasocial relationship. Alias apa? Alias ikatan emosional hayalan. Otak kita emang ajaib. Kamu itu bisa rindu sama orang yang kamu nggak kenal, bukan karena orang tersebut ada magisnya, enggak, tapi emang itu murni cara kerja otak manusia. Bukan karena orangnya spesial atau magis, enggak juga. Wajar ada bocah-bocah sengklek nangisin selebgram, wajar. Wajar dulu remaja Amerika nangisin Michael Jackson, wajar. Wajar dulu tahun lalu orang-orang nangisin Prabowo, wajar. Kocak tapi wajar. Nangisin kok jenderal yang duitnya triliunan, nangisin tuh hidup lo yang susah. Nangisin tokoh-tokoh suci boleh juga, tapi baiknya kamu harus tahu kenapa kamu bisa nangisin mereka. Biar apa? Biar enggak cocok logi. Kalau kita buka KBBI, kita search kata rindu, salah satu arti pertamanya adalah sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Menarik nih, kita kulik dari sini. Jadi sebenarnya rindu dalam konteks rindu hayalan ini itu bukan rindu ke jasad si tokohnya, tapi rindu ke ekspektasi kita terhadap tokoh tersebut. Kita rindu, kita bener-bener berharap bahwa dia sesuai dengan ekspektasi kita. Rindu tuh, lu rindunya hayalan, bukan ke dia yang bener. Ya karena kan lu gak kenal, lu gak tahu dia aslinya bagaimana, tapi lu punya ekspektasi di otak lo, dia itu seperti apa, dan lu berharap dia memang seperti itu. Ya lu gak kangen dengan Khomeini sebagai jasad Khomeininya, enggak, tapi lu kangen terhadap Khomeini yang di ekspektasi lu, dia ini sosok pemimpin Islam yang baik, yang top, markotop. Ya pokoknya dia sih paling mantep, bang. Dia memang menjadi Zionis laknatullah, dan orang Zionis takut sama dia. Ya itu ekspektasi kamu. Perkara bener apa enggak kita nggak tahu. Bisa dibilang gampangnya, lu rindu Khomeini sebagai simbol. Garis bawahin tuh, simbol. Khomeini di sini dianggap sebagai simbol perjuangan umat Islam melawan Zionis. Ya otak kita itu nggak bisa bedain secara sempurna nih mana hubungan yang beneran, mana hubungan yang hayalan. Hubungan hayalan itu adalah hubungan yang lu bangun sendiri di kepala lu. Misal nonton cuplikan tokoh-tokoh tersebut, nonton cuplikannya Ali Khomeini. Itu neuron-neuron di otak lo aktif. Dia ambil peran, emosinya nular. Serasa lo ngikut ngalamin ceritanya, ngikut sedihnya, ngikut bahagianya, ngikut deg-degannya. Misal juga nih lo nonton IG story selebgram. Wah, nih selebgram mabuk terus, dugem terus. Story-storynya itu menunjukkan prinsip young, wild, and free. Nah itu lo berpikir tuh, aduh ini prinsip hidup gua banget, bang. Ini bener-bener dia idola gue nih, gue pengen hidup kayak dia. Sayang aja lu itu cupu dan gak punya duit, makanya lu gak bisa hidup young, wild, and free seperti selebgram tersebut. Tapi karena lu gak bisa, akhirnya lu memproyeksikan hidup impian lu di selebgram tersebut. Dia lu jadikan simbol keberhasilan hidup lu. Makanya lu ngefans banget sama dia. Saat dia disakitin lu ikut sakit, saat dia bahagia lu ikut bahagia, karena dia simbol perjuangan lu. Ya terkesan super halu, tapi itu nyata, itu real. Kamu itu bisa kangen sama tokoh-tokoh yang gak nyata di real life kamu, karena tokoh tersebut merepresentasikan nilai-nilai yang lu pegang. Lagi-lagi otak lo itu nge-attach emosi ke dia bukan sebagai manusia tapi sebagai simbol. Jadi kita akan kangen sama tokoh-tokoh yang nilainya sama dengan kita. Kamu yang kadrun gak mungkin kangen sama Abu Janda. Kenapa? Karena Abu Janda kagak ada yang kangen, sampah dia. Kamu yang kadrun akan kangen sama Roy Suryo karena Roy Suryo mantap. Nah sebaliknya kamu yang termul gak mungkin kangen sama Rocky Gerung, gak mungkin. Karena buatmu Rocky Gerung tukang nyap-nyap. Kamu akan kangen sama Kodari karena Kodari sepemikiran dengan kamu. Udah deh, kita nggak perlu sok netral. Manusia itu gudangnya bias. Kita akan suka cenderung sama orang yang satu narasi dengan kita. Emang begitu. Jadi karena values-nya, kenal pun enggak, ketemu pun enggak pernah, bisa rindu nggak? Bisa kalau values-nya sama.
Nah sekarang kita bahas apa efek sampingnya dari rindu-rindu hayalan ini. Pertama ya pas idolamu meninggal kamu jadi kayak orang sinting gitu loh. Nangis-nangis sendiri gak jelas. Ngerasa seakan dunia terbolak-balik kehilangan idolamu. Walah lebay. Hari-harimu ikut gloomy. Aku 2 minggu nangis nangisin idolaku meninggal. Lebay. Itu bukan murni karena cinta. Itu karena sakau dopamin. Contoh lu suka selebgram gaul. Setiap hari dapat dopamin dengan melihat story-story dugemnya. Dapat tuh dopaminnya, supply-nya stabil. Begitu idola lu meninggal, lu kehilangan tuh supply dopamin ngeliatin story-story dugem. Lah goblok banget, gampang cari story-story Instagram dugem lainnya aja, ganti aja, orang banyak stoknya. Gak bisa bang dia spesial, yang dugem tapi baik dia doang. Lah lebay. Cari yang lain, stoknya banyak, stres, kortisol naik. Ya akhirnya makin gloomy hari lu. Ya itu konteks yang ringan lah, konteks lu mencintai selebgram. Ya efek sampingnya akan menjadi goblok, bintolol. Nah yang lebih serem adalah kalau mencintai rindu-rindu hayalan kepada tokoh-tokoh ideologi. Ini ngeri nih. Parasocial relationship yang menokohkan tokoh-tokoh ideologi nih. Contoh Pilkada DKI Jakarta 2017 itu merupakan parasocial relationship yang bisa bikin orang sampai berantem. Itu kan dulu 2017 Ahok lawan Anies, ideologi kanan lawan ideologi kiri. Waduh berantemnya kacau. Ada yang nggak mau nyolatin, ada yang bilang ini kadrun. Wah kacau dah pokoknya. Ada yang sampai rela mati demi idolanya. Kenapa? Karena idolanya ini memegang simbol perlawanan dia. Padahal kalau Anies menang, lu yang dukung Anies nggak bakal kaya juga, tetap begitu-gitu aja. Begitupun yang dukung Ahok. Lu ngapain berantem? Berantemnya semangat banget seolah-olah dia sedang membela kebenaran. Ya tiap pemilu pun selalu begitu. Prabowo lawan Jokowi dulu. Selalu tiap pemilu ada yang cerai. Suami istri berantem karena beda pilihan. Lo goblok. Itu juga termasuk parasocial relationship. Kenapa? Karena dia mencintai Jokowi seperti cinta banget gitu. Cintain Prabowo kayak demen banget. Lah Prabowo Jokowi nggak tahu lu siapa. Dia nggak peduli sama lo. Tapi ya segila apapun Prabowo lawan Jokowi tidak pernah segila Ahok lawan Anies. Itu yang paling seru sih. Nah kalau di kelompok pejuang peran lebih ngeri lagi. Ada yang sampai rela mati, kamikaze. Ngeri tuh. Ada yang rela menjadi teroris, contoh ISIS. Itu dulu pasukan Jepang pas Perang Dunia II. Rela kamikaze. Kenapa? Karena mencintai Kaisar Hirohito. Ya kan idiot banget. Ngapain dia mati buat Hirohito gitu. Ya gue tahu itu merupakan keyakinan dia. Tapi keyakinannya goblok gitu loh. Ada lagi contoh teroris. Kamu disuruh bunuh diri. Karena kalau kamu bunuh diri, kamu akan mendapatkan 100 LC nanti di awang-awang. Goblok banget. Bosnya lagi ngopi-ngopi, kamu disuruh mati. Suwek banget kan. Itu juga namanya parasocial relationship. Kamu seakan-akan merasa bos kamu ini benar-benar top lah. Padahal yang aslinya kamu cuma lagi dibohongin doang. Orang yang rela mati, rela berantem demi tokoh panutannya, itu otak logikanya tumpul. Makanya gak bisa mikir dengan waras. Dia udah gak bisa bedain dirinya sama tokoh idolanya. Seakan-akan udah berasa nyatu pejuang ISIS sama komandan ISIS. Si pejuang yang disuruh kamikaze bom bunuh diri ini ngerasa kita ini satu badan, satu tujuan lah. Kamu serang idolaku, berarti kamu nyerang aku juga. Aku rela berantem sama kamu sampai modar. Orang-orang yang kayak begini itu amigdala di otak yang nyala terus. Jadi stres, kortisol tinggi, ngurang-ngurangin umur. Loh iya bener, semakin tinggi kortisol, semakin kamu cenderung sakit loh. Anies gak tahu kamu ada, Prabowo gak tahu kamu ada, Jokowi alias Bang Jack juga gak tahu kamu ada. Ya kecuali kamu buzzer. Kalau kamu buzzer berantem sama orang di online buat belain toko idola gak apa-apa, itu kan kerja. Yang goblok itu yang gak dibayar. Ya kalaupun Jokowi menang, emang kamu untungnya apa? Tetap gini-gini juga kok. Politisi, selebgram, pemuka ideologi, mereka ini sadar nggak sadar paham dengan yang namanya parasocial relationship. Mereka maintain tuh hubungan parasosial buat keuntungan mereka, terutama ya para guru-guru ya you know who. Dan itu merupakan trik marketing yang sah-sah aja. Yang salah tuh kamu ngapain ngefans banget sama dia. Lebay. Gue suka sama Rio Hasan ya, for real. Gue demen banget sama bacotan-bacotan Rio Hasan. Tapi kalau ketemu dia ya gue biasa aja, nggak bakal sawan. Kalau ditanya apakah gue setuju 100%, 1000% dengan semua omongan Rio Hasan, ya enggak juga, ada sedikit yang gue kurang serak. Ya boleh juga. Kalau ada orang yang lagi ngehujat Rio Hasan, apakah gue marah? Ya enggak sih. Ya bodo amat. Biasa aja. Suka-suka aja. Nggak perlu ngerasa kalau dia diserang aku sakit hati. Nggak perlu begitu. Dulu gue begitu tuh. Suka CR. Demen banget sama Ronaldo. Tiap ada yang ngatain Ronaldo pasti bakalan gue hajar lewat jari gue di Instagram. Capek jadi stres. Ngapain ribet hidup lo? Kayak CR tahu gue aja. Kan enggak. Begitupun kalau misal lo demen banget sama gue nih misal. Sama gue biasa aja. Tidak perlu menganggap gue sebagai sosok juru selamat.
gak perlu. Dulu tuh zaman gue bikin serial akhir zaman ya, kayak ada orang yang suka lebay gitu, nganggap gue tahu segalanya. Lah, gue gak tahu segalanya, Cok. Gue pernah bikin sekali video XRP. Ya udah itu doang yang gue tahu. Jangan tiap hari tiap tahun nanya gue terus XRP bakal bagaimana bang ke depannya. Gak tahu, aku bukan ahli kripto, aku gak tahu. Ya gue ini manusia biasa, cuma konten kreator. Jangan lebay lah. Ya wes, kalau begitu adios, vamos, I see you in the next videos. I love you all. No homo. Oh iya, kalau lu pengen beli baju kayak gue nih, baju jamaah neuroscience. Nah nih, langsung aja klik link di deskripsi. Ya, link dari gue.